Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alim dari SMP Negeri 15 Semarang. Saya CGP Angkatan 8. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, tahun 1999 halaman 14, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa karakteristik pembelajaran berdiferensiasi yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana cara guru merespon kebutuhan belajar murid dengan menyesuaikan rancangan atau skenario pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. 3. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras, yang memberikan tantangan kepada murid untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya, sehingga diharapkan murid dapat memahami materi pelajaran dan dapat mendapatkan nilai yang optimal. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Berikut ini penjelasan tentang kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar, yakni kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan atau menimbulkan kepuasan diri. Dan yang ketiga, profil belajar, mengacu pada cara-cara bagaimana individu paling baik dalam belajar. Meliputi preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi terhadap kecerdasan majemuk. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan belajar, minat, atau profil belajar murid. Beberapa langkah yang bisa digunakan oleh guru dalam menerapkan diferensiasi konten.
Yang pertama, guru menyesuaikan materi sesuai kesiapan belajar murid. Kemudian yang kedua, guru menyediakan berbagai bahan ajar sesuai minat murid. Dan yang ketiga, guru memberikan akses materi sesuai gaya belajar murid. Dua, diferensiasi proses. Mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Penerapan diferensiasi proses. Yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang, di mana pada siswa di kelas diberikan kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh semua murid. Kemudian ada penambahan kegiatan bagi siswa yang sudah memiliki kemampuan lebih dibanding yang lain. Kemudian yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. 3. Membuat agenda individual, di mana guru membuat daftar pekerjaan umum dan agenda individual. 4. Memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar. Dan 6. Menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai kebutuhan belajar. Tiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi produk meliputi dua hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Karena pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, dan juga dengan pemenuhan ini, murid akan lebih semangat dalam belajar karena pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kondisi murid. Sehingga diharapkan juga murid mencapai hasil belajar yang optimal. Kaitan antar modul. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpusat pada murid. Selain itu juga sebagai penerapan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, yang juga perwujudan visi guru penggerak serta memfasilitasi tumbuhnya budaya positif di kelas. Sekian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.